Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahul Huda dengan NIM 67042130022 dari kelas D3 MP4504. Di sini saya akan mempresentasikan atau memberitahu cara bagaimana teknik dasar menghadapi wawancara kerja. Yang pertama, komunikasi efektif. Yang saya maksud dalam komunikasi efektif itu berkomunikasi dengan jelas dan lugas sangatlah penting dalam wawancara kerja. Berbicaralah dengan tenang, jangan terburu-buru dan berikan jawaban yang relevan terhadap pertanyaan yang diajukan. Dengarkan dengan seksama apa yang diucapkan oleh pewawancara dan jangan ragu untuk meminta klarifikasi jika Anda tidak mengerti pertanyaannya. Bisa disimpulkan di sini kita tidak boleh terburu-buru menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara, terlebih kita tidak boleh menjawab atas dasar hanya pesannya ingin menjawab karena bisa. Jadi di sini kita harus memperhatikan dengan sesama kembali apa yang diucapkan oleh pewawancara dan kalau perlu kita harus mengklarifikasi tentang pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara tersebut. Lalu yang kedua, bersikap positif dan percaya diri. Di sini tentu kita dalam tahapan wawancara kerja kita perlu namanya bersikap positif dan percaya diri agar kita bisa menanggapi dan melewati semua tahapan wawancara dengan baik dan lancar. Seperti apa? Seperti tampilkan sikap yang positif dan percaya diri selama wawancara. Berikan senyuman yang ramah, tunjukkan kontak mata yang baik, dan menjabat tangan dengan mantap saat awal pertemuan. Percaya pada diri sendiri dan kemampuan Anda. Ini akan membantu Anda tampil lebih baik di hadapan pewawancara. Seperti kita harus memberikan tatapan yang sangat tegas dan juga percaya diri. Tidak perlu memberikan tatapan yang kosong, mengartikan kita tidak punya ilmu dan tidak siap untuk tampil dalam wawancara tersebut. Lalu yang ketiga, ceritakan pengalaman dengan tepat. Cerita pengalaman yang tepat itu seperti apa? Ketika menjelaskan pengalaman kerja atau proyek yang pernah Anda lakukan, berikan detail yang cukup untuk menjelaskan peran Anda. Tidak perlu terbata-bata, tidak perlu bertele-tele, hanya perlu poin apa yang telah Anda lakukan selama Anda bekerja kemarin. Tugas-tugas yang Anda lakukan, hasil yang Anda capai, fokuslah pada kontribusi Anda dan bagaimana pengalaman tersebut dapat relevan dengan perusahaan yang Anda lamar. Tentu di sini kalian harus tetap stabil, tetap confident dengan apa yang kalian ingin sampaikan, dan tentang apa yang kalian ingin berikan tentang pengalaman Anda sebelumnya. Itu di sini kalian harus to the point, tidak boleh terbata-bata. Sekali lagi saya sampaikan, tidak boleh terburu-buru karena di sini peran Anda itu hanya menyampaikan pengalaman Anda dan kalian tidak boleh menyerang. Kalian harus memberitahukannya dengan secara detail dan jujur. Apa yang Anda pernah lakukan, apa pencapaian yang Anda pernah dapat, itu harus dijelaskan secara detail dengan juga ada tapinya. Di sini kalian harus memberitahukannya dengan relevan dengan perusahaan Anda lamar gitu. Dan posisi yang Anda lamar juga seperti itu. Contoh seperti kalian ingin melamar di dunia digital marketing, untuk pencapaian-pencapaian seperti proyek pernah membuat iklan di Megatron, di Videotron. Di situ kalian harus menjelaskan secara detail seperti apa pencapaian yang pernah Anda lakukan, kerjaan seperti apa yang pernah Anda lakukan terkait Videotron itu, seperti itu. Lalu yang keempat, tunjukkan minat dan keterlibatan. Tunjukkan minat dan keterlibatan yang tulus terhadap perusahaan dan posisi yang Anda lamar. Berikan alasan mengapa Anda tertarik dengan perusahaan tersebut dan bagaimana posisi tersebut sesuai dengan tujuan aspirasi karir Anda. Hal ini menunjukkan motivasi Anda dan kemauan untuk berkontribusi. Di sini kalian harus memberikan bahwasanya kalian ingin dan mau melamar dan juga masuk dalam pekerjaan yang ingin melamar tersebut. Dengan apa? Dengan menjelaskan dan juga memberikan minat terhadap pekerjaan dan juga posisi yang Anda lamar. Lalu yang kelima, berpikir secara strategis. Apa yang dimaksud berpikir strategis? Di sini saya bahas. Selama wawancara, cobalah untuk berpikir secara strategis dan analitis dalam merespon pertanyaan. Jangan hanya memberikan jawaban secara langsung, tetapi juga jelaskan alasan di balik pendekatan atau keputusan yang Anda ambil. Hal ini menunjukkan kemampuan Anda untuk berpikir kritis dan solutif. Di sini kalian ketika ditanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sangat sulit atau mungkin kalian
Simpel, kalian harus menjaga dengan tenang dan juga berpikir kritis karena terkait jawaban-jawaban yang Anda berikan kepada pewawancara di situ akan dinilai sangat sangat detail oleh pewawancara tersebut. Walaupun hanya sekedar menjawab iya, mereka akan tahu kemauan Anda terhadap pekerjaan tersebut. Lalu yang keenam, tanyakan pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan tanyakan pertanyaan ketika menghadapi tahapan wawancara? Jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan pada wawancara. Pertanyaan yang baik menunjukkan ketertarikan untuk pengetahuan Anda tentang perusahaan dan posisi yang Anda lamar. Jangan lupakan untuk mendengarkan dengan jawaban wawancara dan berikan tanggapan sesuai ketika Anda ingin bertanya. Pertanyaan itu harus sesuai dengan relevan, seperti pertanyaan-pertanyaan yang simpel. Apakah sebelumnya bekerja di posisi yang saya lamar sekarang betah dengan pekerjaan yang saya betah dengan pekerjaan yang diberikan? Kalau dan terkait dengan posisi yang Anda lamar, itu akan memberikan ketertarikan tersendiri oleh pewawancara tersebut dan akan menambah nilai plus dari pewawancara tersebut. Itulah yang dapat saya sampaikan dan juga dapat saya sharing kepada kalian terkait tahapan wawancara dalam dunia kerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.